pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Generasi Berkarya. Dan pastinya kita akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang akan memberikan banyak sekali input-input positif untuk Anda pemirsa Jawa TV. Bersama saya Tora Media, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu tokoh masyarakat, mantan birokrat yang juga untuk saat ini aktif di politik. Langsung saja kita akan sambut, ini dia Bapak Dr. Andes Haji Suhardi MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, Pak Hardi, ini mungkin perkenalan dulu kali ya ke masyarakat, karena yang pasti tak kenal maka tak sayang nih, Pak. Kenalan Iya, dulu dong. terima kasih. Ya. Baik pemirsa yang ada di rumah. Saya atas nama Suhardi, mantan birokrasi kebetulan aktif di kabupaten waktu itu. Yang pertama, jenjang karir saya di kabupaten ini pernah menjadi camat di Ngelames, pernah jadi kabag perekonomian, pernah menjadi kepala Bakes Bangpol dan Linmas, pernah menjadi kepala dinas koperasi, pernah menjadi kepala dinas pendidikan yang paling lama 6 tahun, pernah menjadi staf ahli bupati, yang terakhir menjadi asisten administrasi umum di sekretariat daerah. Wow, berarti sepak terjang. Terus pensiun sekarang ini. Dan pada akhirnya akan ingin mengabdi lagi ke masyarakat sepertinya, Pak ya? Iya, ya begini ya. Saya ini termasuk generasi termasuk bonus demografi. Ya. Karena bonus demografi itu antara usia 15 tahun sampai 64 tahun. Ya. Kebetulan saya umur 62 tahun. Nah, ini masuk generasi bonus demografi. Betul. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya memang terpanggil bahwa kita tidak ada berhenti untuk berkarya. Walaupun sudah pensiun. Nah, itu dia. Kita pengen bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi apa yang menjadi pikiran-pikiran ini bisa kita sumbangsihkan kepada generasi ataupun kepada pemerintah Kabupaten Madiun. Begitu, Mas. Jadi intinya di usia ke-62 ini tidak berhenti untuk berkarya dan pastinya tidak berhenti untuk mengabdi ke masyarakat. Biasa sekali. Nah, menarik ketika kita membicarakan tentang bonus demografi, Pak Hardi. Jadi bonus demografi itu adalah kondisi atau era di mana usia produktif itu lebih banyak ya. Usia 15 sampai 64 tahun mendominasi ya, usia produktif mendominasi usia non produktif gitu. Apa yang Anda lihat untuk tantangan ke depan bonus demografi, apalagi menjelang 2024 juga, di tengah pengalaman Anda sebagai birokrat dulunya, Pak? Ya, terima kasih. Memang bonus demografi ini bisa dikatakan sebagai modal yang dominan, bisa menjadi beban apabila generasi muda ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Karena dengan adanya usia yang produktif ini akan mempengaruhi bekerja mereka, sehingga pemerintah mau tidak mau siapa dia harus menyediakan peluang kerja untuk mereka. Jangan sampai bonus demografi generasi muda ini menjadi beban oleh pemerintah. Untuk tidak menjadi beban harus kita awali dari sekarang ini. Sekarang ini harus kita awali. Apalagi mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ini harus pemerintah pun harus menangkap. Tokoh-tokoh masyarakat harus mampu menangkap dan memberi solusi yang terbaik. Salah satunya untuk menjadikan peluang generasi muda ini diawali dari sebelum menuju Indonesia Mas, masih baru memasuki bonus demografi ini yang puncaknya nanti 2030. Ini harus betul-betul pemerintah itu menangkap apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, apa yang harus dikerjakan tokoh-tokoh legislatif. Ini harus menangkap. Salah satunya saya sampaikan, yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar masyarakat.
Yaitu? Nah, satu, papan. Oke. Sandang, pendidikan, kesehatan. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Diawali dari mana? Dari mulai lulusan dulu. Lulusan yang menuju tingkat perkawinan. Pernikahan awal. Sejak dini harus ini diperiksa ini. Generasi-generasi ini yang akan mengadakan pernikahan ini. Harus diperiksa. Alhamdulillah ini saya sudah menangkap ada pemeriksaan wanita yang mau mengadakan pernikahan. Setelah nikah tentunya dia akan persiapan untuk punya anak. Ya, punya anak. Berarti bumil. Bagaimana program itu bumil? Bumil ini harus mulai dari kandungan ini harus dicukupi asupan mereka. Bumil. Setelah bumil melahirkan. Bufas pun harus asupan itu terus didukung oleh pemerintah. Kalau pengen Indonesia Emas ini betul-betul tidak menjadi beban. Setelah itu lahir Bufas juga harus dibantu. Setelah Bufas anaknya sekolah sudah melahirkan besar sekolah. Harus ada bantuan-bantuan yang namanya dulu sejak saya di pendidikan itu PMTAS, pemenuhan makanan tambahan anak sekolah. Nah, setelah tambahan anak sekolah ini tentunya kan terus bergulir ini. Sekolah lulus ini jangan jadi pengangguran. Yang maju siapa? Pendidikan. Pendidikan aja yang mumpuni, yang berkualitas. Untuk membentuk generasi ini. Pendidikan yang terarah pada keahlian. Jadi jangan sampai generasi muda ini nanti jadi pengangguran. Tidak punya keahlian. Jumlahnya besar, tapi menjadi beban pemerintah. Ini yang tidak boleh. Ini harus ditangkap antara pemerintah dengan legislatifnya nantinya. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang seperti apa Pak menurut Anda? Alhamdulillah ini sudah tertata untuk menuju ke sana. Harus dimaksimalkan. Jangan sampai di kota Madiun ini terjadi anak kurang gizi. Itu sudah tidak zamannya. Ke depan malah harus ditingkatkan. Jangan sampai terjadi ini. Pendidikan ya terarah, memadai, berkualitas. Pelayanan kesehatan ya berkualitas. Semua harus mendukung ke sana. Tidak boleh setengah-setengah ini ke depan. Kalau pengen Indonesia Emas itu diisi orang-orang yang potensial semua, pendidikan harus memadai, jangan jadi pengangguran. Untuk mutus ini sebenarnya sudah harus kita persiapkan juga. Waktu saya di Kepala Dinas Koperasi, saya sudah menangkap. Jangan sampai koperasi ini jadi pilar yang tidak adil kepada masyarakat. Saya menelurkan program yang namanya GETAR, Gerakan Terpadu Anti Rentenir. Jadi karena termasuk bank harian ini tidak boleh, koperasi harian tidak boleh. Sekarang mengeluarkan dana, besok sudah dicari anaknya. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Jadi mengurangi beban masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan. Di kota saya tangkap, sudah ada LKK. Jadi simpan pinjam yang ada di koperasi mendukung, tapi jangan harian, tapi harus bulanan. Sama-sama mendorong masyarakat untuk kesempatan berusaha. Generasi muda harus berpikir cerdas. Kalau nggak cerdas, tunggu tanggal mainnya. Berpikir cerdas, bisa invest, ya harus nabung, dibiasakan sudah. Kalau dari pengalaman Anda di birokrasi dulu, Pak, jenengan kan sudah pernah menjadi kepala dinas koperasi, kepala dinas pendidikan juga. Dari bekal-bekal itu, langkah-langkah konkret apa yang akan Anda lakukan untuk mempersiapkan Indonesia Emas ini? Ya itu tadi, pendidikan. Ini inti darinya inti ya, untuk menuju generasi yang kualitas. Intinya inti. Jadi begini, waktu saat itu saya memprogramkan pendidikan menyenangkan. Gerakannya tersenyum, tertib, sejuk, nyaman untuk murid. Pendekatannya tidak boleh dengan kekerasan. Pendekatannya harus latifatul qalbu, dengan kelembutan. Ini mendidik anak. Gerakannya tersenyum. Akhirnya kita program pendidikan menyenangkan. Jadi pendidikan menyenangkan, pendekatannya latifatul qalbu, membuat gerakan tersenyum, tertib, sejuk, nyaman untuk murid. Tidak ada murid, tidak ada guru. Guru harus paham. Murid ini ya nang satu-satunya majikan kita.
Jadi semua komponen dunia pendidikan saat itu konsentrasi penuh untuk membuat pendidikan menyenangkan. Gerakan tersenyum, pendekatannya latifatul qalbu, tidak boleh tidak tawar. Itu di pendidikan. Ya. Di sektor lain misalnya. Di sektor lain saya koperasi, saya tetap peduli pada masyarakat kecil. Berapa ribu sak semen untuk sandang, untuk papan, papannya kurang memenuhi, koperasi aja ikut ke sana. Moga rumah di dunia pendidikan, saya waktu itu guru sudah bermartabat. Ini perlu memikir masyarakat kecil. Rumah yang bisa diberobosi pedet, ini ayo dibantu. Pemugaran rumah bareng-bareng dengan kompetensi sosial guru. Ini perlu dilanjutkan teman-teman yang alumni pendidikan ini, keluarga besar pendidikan. Ayo ini, sudah saatnya kita berpikir bersama untuk menuju kekuatan Indonesia Emas. Diawali dari sekarang. Ini berarti persiapannya memang tidak bisa setahun 2 tahun. Tidak bisa siapkan itu. Harus kita siap bersama-sama. Tanpa kebersamaan, apalah artinya kita. Betul. Jadi antara pemerintahan daerah itu ada DPRD sama bupati. Nah, perangkat ini satu padu untuk menangkap apa yang dibutuhkan masyarakat untuk menuju Indonesia Emas. Ya ini tadi, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Pangan ini nomor 1 untuk asupan gizi. Papan harus, jangan sampai papan yang nggak sehat. Papan, sandang, pendidikan harus. Semuanya fundamental ya Pak. Fundamental untuk menuju ke sana. Tanpa itu mustahil. Untuk memutus itu, generasi muda harus berpikir cerdas. Ayo bareng-bareng tak dukung. Karena Anda ini, generasi muda ini adalah penerus kita. Harus paham masalah ini. Jangan enak-enakan, tulan-tulan, pikir generasi muda. Harus yang kreatif. Apa yang sudah dilakukan Pak untuk pendekatan ke masyarakat? Bagaimana mendengar aspirasi-aspirasi mereka juga sebelumnya? Tentunya kalau saya nanti dipercaya ini akan kita genjot ini. Program-program ini tidak boleh ditawar lagi oleh pemerintah. Ayo bareng-bareng. Ini yang harus garapan nomor 1 ya ini. Yang sudah dilakukan mungkin pendekatan ke masyarakat sebelumnya? Kalau saya biasanya memang salah satunya saya mungkin Jumat Berkah. Itu sekali itu Jumat Berkah, sembako yang menuju ke gizi, walaupun sesuai kemampuan kita. Dan memahamkan bahwa ini loh, bahwa Indonesia itu seperti ini. Mari kita tingkatkan berpikir kita untuk ke depan lebih maju dari sekarang. Betul. Karena pastinya usia produktif itu juga merupakan salah satu aset juga, merupakan penerus kita juga. Kalau kita juga tidak mempersiapkan generasi penerus ini dengan baik, ya sepertinya Indonesia Emas 2045 tidak mimpi ya, tidak hanya mimpi saja. Mimpi saja. Apalah artinya kalau mimpi? Mulai sekarang saya titip pada generasi muda seluruhnya. Termasuk generasi yang termasuk bonus demografi, saya ini akhir-akhir bonus demografi, kita amalkan ilmu kita yang ada untuk masyarakat ke depan ini. Terakhir Pak, ketika misalnya nanti memang diberikan mandat dari masyarakat juga untuk bisa mengabdi, untuk bisa berkarya, apa yang akan dibenahi? Ya ini, prioritas adalah ini. Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan kebutuhan masyarakat. Iya, pelayanan kebutuhan dasar loh Mas. Dasar, bukan yang lain-lain. Dasar itu sudah jelas, pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan. Ini harus satu kesatuan bulat dan utuh, harus sukses. Harus kita kawal. Kita tunggu gebrakannya dari Pak Hardy ya. Terima kasih banyak Pak Hardy. Semoga juga nanti bisa memberikan banyak kontribusi ke masyarakat juga, memberikan input positif juga untuk masyarakat, dan sukses selalu untuk apapun yang di. Amin. Terima kasih banyak Bapak Hardy, dan pastinya pemirsa Jawa Post TV masih banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di program spesial kita Generasi Berkarya. Jadi nantikan kedatangan mereka hanya di Jawa Post TV.